Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fajar Erlangga dengan NIM 2311236, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan peran SKM dalam mencegah masalah kekurangan gizi dan kontribusi dalam pembangunan. Sebelum membahas perannya, apa sih SKM itu? Jadi, SKM adalah gelar sarjana dari Ilmu Kesehatan Masyarakat, sebuah prodi yang mempelajari tentang peningkatan mutu kesehatan masyarakat dan pencegahan terhadap penyakit. Berbeda dengan ilmu kedokteran dan ilmu keperawatan yang lebih fokus pada tindakan kuratif dan rehabilitasi orang sakit. Ilmu kesehatan masyarakat melakukan tindakan promotif dan preventif terhadap orang sehat. Dan juga, prodi ini menawarkan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, strategi pencegahan penyakit, dan upaya-upaya untuk meningkatkan kesehatan populasi secara keseluruhan. Gizi adalah ilmu yang mempelajari tentang makanan dan zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh manusia untuk energi, pertumbuhan, dan menjaga kesehatan. Ilmu gizi juga mempelajari proses pencernaan, metabolisme, dan penyerapan dalam tubuh. Gizi merupakan salah satu faktor perilaku yang dapat mempengaruhi derajat kesehatan. Pola makan yang baik dan seimbang dapat membantu tubuh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan mencegah berbagai masalah kesehatan. Pola makan yang baik dan seimbang adalah pola makan yang memenuhi kebutuhan zat gizi yang diperlukan oleh tubuh. Kebutuhan zat gizi setiap orang berbeda-beda, tergantung pada usia, jenis kelamin, dan aktivitas fisiknya. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan mengenai pengaruh kebiasaan makan terhadap status gizi. Kebiasaan makan merupakan salah satu faktor yang paling penting yang mempengaruhi status gizi. Pola makan yang baik dan seimbang dapat membantu tubuh untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap penyakit, dan mencegah berbagai masalah kesehatan. Kebiasaan makan yang tidak baik akan mengarah pada status gizi yang buruk. Selanjutnya kita masuk pada masalah gizi yang ada di Indonesia. Masalah gizi di Indonesia adalah masalah kompleks dan telah berlangsung sejak lama. Masalah ini dapat dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, gizi kurang. Terjadi ketika tubuh tidak mendapatkan cukup nutrisi yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi tubuh secara optimal. Kondisi ini mencakup kekurangan energi, protein, vitamin, dan mineral yang esensial. Contoh penyakitnya yaitu kurang energi protein, anemia zat besi, kurang vitamin A, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Masalah kedua yaitu gizi lebih. Gizi lebih atau overnutrition terjadi ketika tubuh menerima lebih banyak nutrisi daripada yang dibutuhkan. Hal ini seringkali terkait dengan konsumsi kalori yang berlebihan, terutama dari makanan yang tinggi lemak dan gula. Gizi lebih sendiri dapat membuat seseorang mengalami penyakit jantung koroner, hipertensi, diabetes, obesitas, dan lain-lain. Oke, lanjut ke topik berikutnya. Peran SKM dalam mencegah kekurangan gizi. Sarjana Kesehatan Masyarakat dapat melakukan penelitian untuk memahami faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan gizi dan mengembangkan intervensi yang efektif untuk mencegahnya. Yang kedua, mampu mendidik masyarakat tentang pentingnya gizi dan bagaimana memenuhi kebutuhan gizi mereka. Yang ketiga, bekerja dengan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung pencegahan kekurangan gizi. Dan terakhir, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat memberikan layanan kesehatan kepada individu dan keluarga yang berisiko mengalami kekurangan gizi. Kekurangan gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang serius, dapat berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan individu, keluarga, dan masyarakat.
Peran SKM dalam mencegah kekurangan gizi sangat penting untuk memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan untuk hidup sehat dan produktif, berkontribusi terhadap masalah kurang gizi. Selanjutnya kita masuk pada topik pembahasan yang terakhir mengenai peran penting SKM dalam pembangunan. Yang pertama itu ada meningkatkan kesehatan masyarakat. Seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat dengan melakukan penelitian dan pengembangan untuk mengembangkan intervensi kesehatan efektif, bekerja dengan pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung kesehatan masyarakat, dan mendidik masyarakat tentang pentingnya kesehatan. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup. Berperan dalam meningkatkan kualitas hidup dengan bekerja untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan, serta mempromosikan keadilan sosial. Yang ketiga, mengelola sumber daya alam. Seorang sarjana kesehatan masyarakat diharapkan mampu dalam mengelola sumber daya alam dengan bekerja untuk melindungi lingkungan, mempromosikan pembangunan berkelanjutan, dan mengurangi dampak negatif dari perubahan iklim. Dan yang terakhir, membangun masyarakat yang tangguh. Dengan bekerja untuk meningkatkan kesiapsiagaan bencana, mempromosikan resiliensi komunitas, dan mengatasi dampak perubahan iklim. Kontribusi sarjana kesehatan masyarakat dalam pembangunan akan semakin penting di masa depan, seiring dengan meningkatnya kompleksitas masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. SKM memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan ini dan membangun masa depan yang lebih sehat, adil, dan berkelanjutan. Dengan pendidikan dan pelatihan tepat, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pemimpin dalam menciptakan masa depan yang lebih baik bagi semua orang. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.